Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Yuzin. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang manfaat bawang putih bagi kesehatan kita ya. Sebenarnya di luar sana mungkin banyak orang yang kurang menyukai yang namanya bawang putih ya. Tapi sebenarnya ada sejuta manfaat dari si bawang putih tersebut ya. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari yang namanya bawang putih ya. Bisa mungkin dari masakan atau mungkin dari jamu atau mungkin dari pengolahan secara langsung ya. Mungkin atau ditumis atau direbus atau dibuatkan seperti teh. Nah, ini manfaatnya sangat bagus sekali untuk kesehatan ya. Bahkan di beberapa studi ternyata bawang putih itu mampu membunuh sel kanker atau kanker ya. Apa sih manfaat bawang putih bagi kesehatan kita? Yang pertama itu adalah untuk menurunkan kadar kolesterol ya. Jadi dalam bawang putih tersebut ada beberapa unsur atau senyawa yang di situ memang bisa untuk memecah kadar kolesterol di dalam tubuh kita ya, di dalam tubuh manusia. Kemudian juga untuk menurunkan tekanan darah. Jadi manfaat bawang putih yang selanjutnya adalah untuk menurunkan tekanan darah ya. Makanya biasanya orang yang punya penyakit darah tinggi atau hipertensi ya, biasanya mereka eh, terbiasa mengkonsumsi bawang putih. Mungkin biasanya direbus atau dikukus ya, kemudian langsung dimakan bersama makanan sehari-hari. Nah, itu bisa juga atau ada yang direbus bawang putihnya dengan air putih, air mendidih, kemudian diberi madu ya, diminum. Nah, itu bagus sekali ya. Ada juga untuk mencegah penyakit jantung. Nah, ini untuk mencegah penyakit jantung biasanya bawang putih ini beberapa orang itu kebanyakan di jus ya, dibuat jus, di blender. Kemudian ada juga yang hanya digeprek gitu bawangnya, ditumbuk tapi tidak sampai halus. Kemudian direbus dengan air mendidih, kemudian ditambahkan madu. Nah, itu sangat efektif untuk mencegah penyakit jantung ya. Kemudian ada juga untuk mengatasi sakit mag atau lambung. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, bawang putih ini memiliki kandungan yang bisa menekan produksi asam lambung berlebih di dalam tubuh kita. Jadi ketika seseorang memiliki riwayat penyakit MA atau akut lambung ya, atau tukak lambung, nah itu biasanya terjadi karena selain karena faktor eksternal, mungkin karena makanan yang dikonsumsi, itu bisa jadi juga karena memang ada luka atau penipisan selaput lambung ya, dinding lambung. Nah itu biasanya karena zat kimia juga ya, mungkin dari sejenis cuka yang buatan. Nah itu bisa merusak dinding lambung atau mungkin makanan yang terlalu pedas ya, itu bisa mengganggu fungsi lambung ya. Nah dengan adanya bawang putih ini itu bisa mengatasi eh, kerusakan di lambung tersebut ya. Mungkin memang tidak secara instan ya, tidak secara langsung. Nah, kemudian untuk konsumsinya sama seperti tadi itu di jus atau dibuat eh, rebusan ya, direbus dengan air, kemudian airnya diambil, diberi madu ya. Nah, itu bisa. Tapi untuk yang memiliki riwayat penyakit lambung ini tidak dianjurkan untuk langsung dikonsumsi ya. Jadi harus diutamakan yang namanya sarapan atau mengisi makanan dulu ya sebelumnya. Kemudian selain untuk sakit mah tadi atau penyakit pada lambung, nah ini juga bisa mengobati atau mencegah datangnya penyakit kanker lambung atau kanker lambung ya. Ternyata teman-teman, penyakit kanker lambung ini adalah salah satu penyakit yang sama bahayanya dengan kanker usus ya atau kanker di dalam organ tubuh manusia. Sama bahayanya, tingkatan bahayanya. Ini bisa menyebabkan kematian ya secara mendadak. Jadi kenapa sih cancer ini
menjadi viral, menjadi pembahasan yang paling utama di semua kalangan kesehatan mungkin ya, atau di semua kalangan penduduk gitu. Karena cancer ini pada dasarnya mungkin berasal dari kebiasaan pola hidup kita, pola makan kita yang sembarangan ya, atau yang mungkin di situ kita sering makan makanan siap saji atau junk food yang kemudian di situ ternyata mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang memicu timbulnya sel cancer. Nah, dengan adanya bawang putih tadi, bawang putih ini itu bisa mencegah datangnya sel kanker tersebut. Teman-teman, andai kalian tahu ya, sebenarnya ada beberapa jenis makanan yang berbahaya dan bisa menyebabkan penyakit kanker apabila dikonsumsi keseringan atau berlebihan ya. Misalnya itu adalah eh, sejenis kornet atau sosis ya. Nah, itu sebenarnya yang terkandung itu sebenarnya tidak sehat ya. Jadi kebanyakan mereka itu adalah tepung, sementara kandungan dagingnya itu hanya sedikit. Jadi proteinnya tuh mungkin kadarnya kecil ya atau sedikit ya. Kebanyakan itu adalah mungkin di situ kandungan-kandungan seperti tepung atau zat-zat pengawet yang ditambahkan karena pada dasarnya produk-produk seperti kornet, kemudian sosis, mereka itu kan daging yang digiling, yang dicampur dengan tepung, otomatis ketika tidak ditambahkan pengawet makanan, maka dia akan berjamur atau cepat basi ya. Nah, yang berbahaya pada dasarnya adalah zat pengawet tersebut, teman-teman ya. Nah, jadi dengan kita mengkonsumsi bawang putih, mungkin dibuat jus atau mungkin direbus ya, diberi madu mungkin. Nah, itu sangat efektif sekali untuk mencegah berbagai penyakit kronis yang bisa menyerang tubuh kita. Kemudian ada manfaat yang mungkin kita semua sudah tahu ya untuk mencegah atau meredakan flu dan pilek ya. Jadi ketika seseorang terkena demam itu kan biasanya disertai flu ya pilek. Nah, kemudian kita di situ merasa menggigil. Nah, itu sebenarnya kenapa bisa seperti itu? Jadi pada dasarnya ketika kita sakit itu adalah karena kelebihan energi yin atau energi negatif di dalam tubuh kita. Makanya tubuh kita menjadi panas ya, suhunya meningkat menjadi panas, kemudian di situ kita merasa sakit atau menggigil. Nah, atau gemetar. Di situ kita sedang mengalami yang namanya proses penurunan imunitas atau daya kekebalan tubuh ya. Jadi di situ sistem imunitas kita sedang turun. Nah, otomatis kita memerlukan sesuatu yang natural atau yang berpengaruh untuk mengatasi atau menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, seperti yang sedang kita bahas ini, bawang putih ternyata sangat efektif sekali untuk mengatasi atau meredakan flu dan pilek ya yang disertai mungkin demam tersebut. Karena kandungan dalam bawang putih itu efektif untuk membunuh kuman dan virus ya yang berbahaya di dalam tubuh kita. Kemudian ternyata bawang putih juga bisa untuk menjaga kesehatan kulit. Mungkin di situ kulit kita sering terpapar radiasi yang namanya gelombang elektromagnetik ya. Karena gelombang elektromagnetik tersendiri itu sendiri tidak bisa kita hindari ya. Mungkin kita sehari-hari menggunakan yang namanya gadget seperti komputer, mungkin desktop ya, laptop atau HP, handphone. Nah, itu semua benda tersebut mungkin termasuk televisi itu mengandung yang namanya radiasi ya, radiasi gelombang elektromagnetik ya. Jadi gelombang elektromagnetik ini teman-teman ternyata bisa memicu yang namanya penyakit jantung ya. Nah, itu adalah penelitian yang dilakukan di Jerman sana. Ternyata gelombang elektromagnetik ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, apalagi dengan frekuensi yang tinggi ya. Nah, jadi ini sangat berpengaruh kepada kesehatan kulit kita. Selain untuk menyerang bagian organ tubuh dalam, ternyata elektromagnetik yang berlebihan yang tidak stabil ini bisa menghancurkan sel kulit kita ya. Nah, dan manfaat bawang putih ini adalah untuk mencegah terpaparnya kulit dari radiasi gelombang elektromagnetik tersebut atau mungkin dari kuman dari bakteri juga ya. Makanya kadang-kadang orang-orang Cina di zaman dahulu, kemudian orang Jepang itu sering yang namanya luluran mungkin di wajah, di kulit tangan, di leher. Nah, itu dengan campuran
bawang putih dan tepung ya yang dihaluskan. Kemudian diberi sedikit madu, kemudian dilulurkan ke wajah atau ke kulit yang mungkin ingin dibaguskan ya atau dirawat. Nah, itu. Kemudian juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh yang tadi ya yang kita bahas. Jadi sistem imunitas di dalam tubuh kita ini bergantung kepada yang namanya sel darah putih ya. Jadi ketika sel darah putih kita tercemar, mungkin di situ tercemar oleh bahan-bahan kimia yang tidak seharusnya masuk. Jadi bukan hanya virus ya yang merusak sel darah putih itu. Jadi sel darah putih memang fungsi aslinya adalah untuk memakan virus ya, untuk membunuh kuman, membunuh virus. Tapi ketika virus tersebut tidak dikenali, mungkin virus seperti mungkin di zaman 2 tahun 3 tahun ke belakang ya seperti COVID-19. Nah, itu virus-virus yang mungkin terkesan baru ya atau tidak dikenal. Nah, mungkin the others masuknya. Jadi otomatis tubuh kita ini belum menyesuaikan sepenuhnya. Makanya dari situ ketika kekebalan tubuh kita drop atau turun, kita harus bagaimana caranya supaya imunitas kita itu bisa dipulihkan kembali. Karena saudara, teman-teman ya, ketika sistem imunitas kita turun drastis, nah disitulah kita akan mengalami yang namanya sakit ya. Mungkin di situ sakitnya bisa ringan, bisa kelas menengah, mungkin bisa kronis atau penyakit berat ya. Nah, dengan bawang putih ini ternyata sangat berpengaruh kepada kekebalan tubuh kita ya, teman-teman. Jadi kita kalian yang mungkin tidak suka atau kurang suka dengan bawang putih, dari sekarang yuk kita coba lawan rasa takut kita terhadap bawang putih. Karena sebenarnya bawang putih itu tidak menyakitkan, justru bawang putih itu adalah menyehatkan bagi tubuh kita ya. Caranya mungkin ada yang dimasukkan ke dalam makanan di dalam jumlah yang banyak bawang putihnya, kemudian mungkin bisa dibuatkan jus ya, kemudian juga bisa direbus, kemudian diambil airnya, diberikan tambahkan madu ya. Nah, itu sangat efektif sekali untuk mengatasi berbagai penyakit yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian untuk mencegah osteoporosis. Kenapa sih osteoporosis? Nah, jadi saudara-saudara, teman-teman, osteoporosis ini adalah istilah dari yang namanya pengeroposan tulang ya atau tulang keropos. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang di usia senja atau di usia tua. Nah, jadi sendi manusia, persendian kita, mungkin sendi tangan, sendi siku ya, sendi mungkin lutut. Nah, yang paling rawan di dalam tubuh manusia itu adalah persendian di kaki atau di lutut ya. Jadi persendian di engkel kaki atau di mata kaki kemudian di lutut itu adalah yang paling rawan karena setiap hari kita berjalan menggunakan mereka ya persendian tersebut. Jadi persendian ketika sudah tidak dilumasi dengan yang namanya pelumas alami tubuh, mungkin pelumas alami tulang atau di situ di dalam bawang putih terkandung sejenis senyawa ya. Di situ senyawanya itu berfungsi untuk melumasi dan menjaga tulang agar tidak terkena yang namanya korosi ya. Korosi itu maksudnya mungkin adalah pengikisan terhadap lapisan tulang. Nah, jadi kandungannya adalah salah satunya adalah minyak atsiri ya. Minyak atsiri ini selain di bawang putih juga ada di serai atau sereh ya. Nah, itu sangat bagus sekali. Kemudian untuk meningkatkan kesuburan ya, teman-teman. Jadi kesuburan di sini yang dimaksud di sini adalah kesuburan di dalam pertumbuhan hormon atau sel-sel jaringan di dalam tubuh kita, seperti mungkin bulu mata, kemudian jambang, kemudian kumis, kemudian rambut ya. Nah, kemudian mungkin kesuburan di situ termasuk mungkin vitalitas ya, mungkin bagi pria. Nah, itu bagi wanita juga sama, mungkin dalam produksi hormon progesteron, kemudian di pria itu produksi hormon testosteron ya. Ini bawang putih ini sangat bagus sekali untuk mengatasi kesuburan tersebut ya. Mungkin bisa bahkan mungkin bisa untuk mencegah yang namanya kemandulan ya. Nah, ini sangat bagus sekali. Jadi ada banyak metode atau cara untuk mengkonsumsi bawang putih tersebut ya. Banyak sekali metodenya. Bahkan di zaman ini, di zaman sekarang ya, bawang putih itu sudah ada yang diproduksi menjadi serbuk ya. Tapi teman-teman semuanya perlu diketahui, kandungan di bawang putih yang asli, yang natural mungkin,
dengan yang sudah dibuat menjadi serbuk atau dikristalisasi, nah itu mungkin agak sedikit berbeda ya. Otomatis karena dikeringkan, jadi kandungan mungkin minyak atsiri mungkin, nah itu akan berkurang ya, mungkin bisa sampai 50%. Nah, jadi saya sarankan bagi kita yang ingin mengkonsumsi bawang putih, diusahakan mengkonsumsi bawang putih yang asli, yang natural ya, yang masih berupa bawang. Nah, itu sangat bagus sekali. Caranya yaitu kita bisa bisa di jus ya, kemudian bisa dibuat rebusan atau dibuat jamu. Ketika dibuat rebusan itu kita cukup mempipihkan bentuk bawang putih atau mungkin digeprek ya. Kemudian kita masukkan ke dalam wajan atau panci kecil, kemudian di situ kita beri beberapa ratus mili air, kemudian kita didihkan, setelah mendidih kemudian kita angkat, disajikan dengan dicampurkan madu ya, itu sangat bagus sekali. Uh, Namun di sini perlu kita waspadai madunya harus madu yang asli ya. Karena madu asli pun sekarang harganya tidak mahal ya, tidak terlalu mahal karena sekarang banyak sekali peternak-peternak lebah di luar sana yang mungkin saling bersaingan di dalam menjual produk madu mereka. Akhirnya harga madu sekarang banyak yang turun ya. Nah, itu teman-teman semuanya ya. Oke, bagi teman-teman yang menyukai video saya, silakan like dan subscribe channel saya ya, agar saya semakin semangat dalam membuat konten-konten yang mengedukasi kita semua ya. Oh ya teman-teman, di sini saya mempunyai sebuah produk ya. Ini adalah garlic powder atau bawang putih bubuk ya. Nah ini di sini saya tidak mengharuskan teman-teman untuk membeli produk ini ya. Di sini saya hanya mempromosikan sebuah produk. Ini produk ini adalah bawang putih bubuk atau garlic powder yang bisa atau biasa digunakan untuk membuat kue atau membuat makanan atau membuat camilan ya, atau untuk kita masak sehari-hari di dapur. Karena mungkin bagi orang yang sibuk itu kita harus belanja ke pasar kemudian membeli bawang putih dalam jumlah yang banyak. Kemudian kita tidak sempat untuk membuat bumbu tersebut. Nah, akhirnya kita harus memikirkan bagaimana cara yang efektif untuk membuat masakan tetap cita rasanya tidak berubah, tetap enak ya, tetap sehat dengan bawang putih yang serbuk ini. Memang mungkin kandungannya tidak 100% seperti aslinya ya, tapi mungkin masih ada 80% kandungan bawangnya di sini ya, walaupun sudah serbuk. Nah, ini sangat praktis bagi teman-teman atau saudara-saudara di sini yang ingin masak mungkin atau membuat sesuatu, membuat kue, membuat camilan, tapi kita tidak punya waktu untuk belanja ke pasar atau ke swalayan ya. Ini harganya mungkin tidak terlalu mahal ya. Ini kemasan 1 kilogram. Nanti buat teman-teman yang ingin membeli produknya, saya akan cantumkan di deskripsi video di bawah ya. Oke teman-teman, cukup sekian. Semoga teman-teman semua, kita semua ditetapkan dalam kesehatan, dalam panjang umur, dalam rezeki yang melimpah ya. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Terima kasih ya. See you the next videos.